Halo Kilasi Hotang, selamat datang kembali di YouTube channelku, di mana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot tapi rasanya tetap enak. Untuk kalian orang-orang yang mau masak tapi nggak mau rempong, silahkan subscribe sekarang. Hari ini kita mau masak cemilan-cemilan lagi karena ya mungkin kalian juga sama kayak aku, stay di rumah aja selalu, dan biar nggak bosan kita buat cemilan aja ya. Jadi sekarang kita mau buat, kayak di judul, kita mau buat gemblong tapi dari tepung ketan. Baiklah, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Kita geser dulu ini semuanya biar wadah yang kita pakai itu muat di kamera ini. Nah, ini dia wadahnya. Aku pakai wadah yang paling besar soalnya supaya lebih leluasa untuk mengaduk semua adonannya nanti. Jadi sekarang aku taruh tepung ketan, terus aku tambahkan sama tepung beras, lalu nanti kita taruh sejumput garam. Garamnya ini sesuai dengan selera kalian ya. Nanti kalau misalnya kalian suka agak-agak gurih ya bisa ditambahin. Kalau misalnya kalian suka manis, kalau misalnya kalian suka manis, kalian juga bisa tambahkan gula pasir ke dalamnya ya. Pokoknya semua sesuai selera kalian aja, seenaknya kalian rasa kayak gitu. Nah, terus kita tambahkan yang namanya kelapa parut. Kelapa parutnya ini aku pakai yang udah tua, tapi kalau misalnya kalian mau yang masih agak muda, itu juga bisa sesuai selera kalian. Dan ini kelapanya itu hampir sama banyaknya sama tepung ketannya aku taruh karena aku suka kelapa. Tapi kalau misalnya kalian rada-rada nggak suka kebanyakan kelapa, itu bisa dikurangi kok, tenang aja, itu semua sesuai selera kita aja. Kalau misalnya senang banyak ya tinggal taruh kelapanya banyak, kalau nggak terlalu senang ya dikurangin kayak gitu. Sekarang waktunya kita untuk campur mencampur. Nah, biasanya kan gemblong itu terbuat dari beras ketan, tapi kalau misalnya kalian buat dari beras ketan, kalian juga harus tumbuk-tumbukkan. Tumbuk-tumbuknya itu bisa buat otot-otot kita ini jadi benar-benar kekar. Jadi kita capek kan, begitu lama lagi ya kan. Jadi sekarang aku mau pakai tepung ketannya. Jadi udah siap digaur-gaur semua, ngasai ngaris besude. Jadi sekarang kita campurkan sama santan kelapa gitu. Aku tadi pakai bahasa Batak, itu artinya udah siap semuanya, udah merata seluruhnya kelapa sama tepung, dan kita campurkan sama santannya, air santan. Tapi air santan ini juga nggak pakai takaran, ini sesuai dengan pertepungan kalian. Kalau misalnya kalian pakai kelapanya itu yang agak tua, mungkin airnya itu lebih banyak daripada kalau misalnya kalian pakai kelapa parut yang masih agak muda kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku kasih ukuran airnya, nanti nggak sama kelapamu sama kelapa yang aku pakai juga, jadi susah kayak gitu loh. Jadi untuk airnya kalian tuangkan secukupnya aja. Jadi kalau mau ngomong apa sih? Jadi kalau misalnya adonannya udah pas dengan santannya itu, adonannya bakalan seperti ini. Tidak ada lagi yang tidak menempel, semuanya menempel dengan baik. Kalau misalnya adonan kalian udah seperti ini, berarti udah cukup air yang kalian masukkan. Oke, sekarang saatnya untuk kita membentuk adonannya. Jadi waktu kita udah pas semua adonannya itu, udah pas semua tepungnya, pas semua air santannya, itu bakalan mudah untuk dibentuk seperti ini. Jadi kalian bebas mau bentuk gemblongnya ini itu seperti apa. Mau bentuk harimau, mau bentuk kudanil, mau bentuk singa, serigala, terserah. Atau mau kayak bentuk yang aku buat ini, itu terserah kita aja, sekreasi kita aja, seseneng kita aja, gimana. Yang penting kita happy, kita seneng. Apapun yang kita buat pasti jadi kalau kita seneng. Kalau kita marungut, bete-bete kayak gitu, itu nggak bakalan jadi, percayalah. Oke, sekarang kita mau bentuk adonannya ini sampai semua adonannya itu habis. Dan
Aku sarankan sama kalian kalau misalnya udah siap membentuk semua adonannya itu, kalian usahakan untuk didiamkan selama 15-20 menit biar nanti waktu digoreng adonannya itu nggak ada yang kayak retak-retak atau pecah-pecah itu, biar bener-bener ngeset dulu semuanya. Dan apinya juga harus kalian perhatikan, apinya itu sedang aja, tapi minyaknya itu udah benar-benar panas supaya gemblongnya ini nggak menempel satu sama lain. Dan usahakan supaya waktu membalik gorengannya ini nggak sampai sesering mungkin. Usahakan juga sekali aja kayak gitulah kalau bisa, supaya nanti minyaknya ini nggak terlalu banyak menempel sama gorengannya. Jadi gorengnya bebas dari minyak berlebih. Goreng sampai gemblongnya itu berwarna kecoklatan, dan sekarang udah warnanya kayak gini cantik. Kita angkat dan tiriskan. Nah, lanjut lagi kita goreng semua gemblongnya sampai habis. Nah, sekarang gemblongnya ini udah selesai, udah siap sebenarnya, udah bisa untuk kalian nikmati, udah bisa untuk kalian coba. Dan ini benar-benar enak, gurih, crispy di luar tapi tetap lembut di dalam. Dan ini benar-benar wow, the best gorengan yang pernah aku buat. Tapi kalau misalnya kalian suka pakai gula, aku akan buat gimana caranya untuk buat gemblongnya itu pakai gula merah. Tapi sejujurnya aku lebih suka yang kayak gitu aja, nggak usah pakai gula apa-apa, itu udah enak. Tapi kalau misalnya kalian juga suka yang pakai gula, ini dia. Aku bakalan kasih tahu gimana caranya. Tapi ini sebenarnya agak sedikit terlalu sedikit gulanya, padahal gemblongku itu banyak kayak gitu. Jadi kalian bisa nanti gulanya itu ditakar-takar sendiri ya. Dan seperti biasa aku lupa menghidupkan kamera waktu aku taruh gemblongnya ke dalam gulanya. Nah, ini dia hasilnya kalau misalnya udah dicampurkan sama gula merahnya. Dan tenang, ini gak terlalu susah kok cara buat gulanya. Kalian hanya perlu sedikit perhatikan jangan terlalu banyak air yang kalian masukkan, karena nanti gulanya itu jadi terlalu cair, gak bisa mengental dan mengeras seperti ini. Oke, ini dia gemblongnya, udah selesai, udah siap, udah bisa kita santap. Dan ini enak, gurih, manis. Kalian harus coba ini di rumah. Ini sesimpel itu, bahannya juga mudah dicari, di kedai dekat rumah kita juga banyak. Gemblong ini bisa jadi cemilan sore hari waktu santai-santai, atau bisa buat ngopi-ngopi atau ngeteh di pagi hari. Itu cocok sekali untuk kalian. Jadi selamat mencoba dan harus dicoba. Tapi sebenarnya aku mau kasih tahu sama kalian kalau misalnya aku pribadi, aku sendiri itu lebih suka, bener-bener lebih suka sama gemblong yang kayak gini aja. Itu bener-bener enak sekali. Dia itu gurihnya dapat, manisnya juga dapat dari santannya, dan kriuknya juga. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka yang manis-manis, ini juga cocok untuk kalian. So, kalian bisa pilih yang mana yang kalian suka. Kalian bisa buat dua versi, yang mana yang kalian lebih seneng. Oke, kalian harus coba di rumah ya. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan harus subscribe karena subscribe itu gratis. Ayo dong di subscribe biar aku 1 juta followers. 1 juta subscriber. See you di video-video selanjutnya.